Azim. Alhamdulillah yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak dosen Pak Fahri, Pak Fahri Yasin, SPD MPD, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman MTP semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semua. Perkenankan untuk kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 5, diantaranya ada Pak Sugeng Haryanto, Bu Endah Kurniawan, saya sendiri Arif Abdurrahman, dan Pak Sanusi untuk memaparkan, mempresentasikan tentang kebijakan pengembangan telematika. Adapun latar belakang dari kebijakan pengembangan telematika ini adalah adanya perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Di era digital ini, teknologi semakin maju. Pengembangan teknologi informasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK menjadi salah satu prioritas sangat penting bagi seluruh negara di seluruh dunia ini, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Muncullah kebijakan-kebijakan tentang pengembangan telematika atau teknologi informasi menjadi kepada bidang yang strategis dalam upaya mempercepat perkembangan ekonomi, peningkatan kestabilitas informasi, dan memperkuat konektivitas nasional. Selain itu, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pasar pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia dapat diketahui selama 24 jam melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusan dari berdasarkan latar belakang yang barusan saya sampaikan, dapat kita rumuskan permasalahannya. Satu, tentang tantangan dalam implementasi kebijakan pengembangan telematika. Dua, peran kebijakan pengembangan telematika. Adapun tujuan penelitiannya adalah, tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan pengembangan telematika. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran kebijakan pengembangan telematika. Selanjutnya yaitu tentang pengertian telematika yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Sanusi. Kepada Pak Sanusi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arif. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengertian telematika merujuk pada konvergensi teknologi informatika bahwa telekomunikasi atau telematika ini bertujuan adalah untuk mengirim, menerima, mengelola informasi secara cepat dan efisien. Telematika melibatkan penggunaan internet, jaringan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunas, dan aplikasi yang mendukung transfer data, komunikasi suara, video, dan multimedia. Seiring dengan semakin populernya internet di berbagai negara, khususnya di Indonesia ini, yang disebut sebagai the network of the network, masyarakat menggunakan internal global communication seperti mendapatkan dunia baru yang dinamakan cyberspace seperti yang dipopulerkan oleh William Gibson dalam novelnya Sci-Fi Neurokomersial, yang merupakan khayalan tentang adanya seakan-akan ia menemukan alam atau dunia baru. Adalah suatu jawaban dari impian yang melampiaskan ia bebas berkomunikasi atau free flow of information dan kebebasan mengemukakan pendapat atau freedom of speech tanpa mengindahkan lagi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kata telematika ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti atau yang berasal dari bahasa Prancis yaitu telematik
sarana bertemunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Telematika ini biasanya sering dikaitkan dengan kegiatan cyberspace atau kegiatan yang mendapatkan informasi dengan cara melakukan sebuah komunikasi. Para praktisi menyatakan bahwa telematik adalah singkatan dari telecommunication and informatik sebagai wujud dari perpaduan konsep computing dan communication. Istilah telematika juga dikenal sebagai the new hybrid technology yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini tentunya memicu pada perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu dan populer dengan istilah konvergensi. Istilah telematika ini pertama kali digunakan di Indonesia pada salah satu nama laboratorium telekomunikasi di ITB pada tahun 1978. Cikal bakal laboratorium telematika ini berawal pada tahun 60-an sampai berganti-ganti nama mulai dari laboratorium switching, lalu laboratorium telekomunikasi listrik. Seiring dengan perjalanan waktu dan tujuan visi para ahli, maka tahun 1978 namanya berubah menjadi Laboratorium Telematika. Menurut beberapa ahli, istilah telematika ini diidentifikasikan atau didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Mujiono. Makna telematika menurut beliau merupakan konvergensi dari tele artinya telekomunikasi, multimedia, tika artinya informatika. Yusuf Hadi Miarso, telematika merupakan sinergi teknologi telekomunikasi dan informasi untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem binari atau digital. Telekomunikasi adalah sistem hubungan jarak jauh yang terjalin melalui saluran kabel dan nirkabel atau gelombang suara, elektromagnetik, dan juga cahaya. Sedangkan informatika adalah pengelolaan data yang bermakna dengan sistem binari atau digital. Istilah teknologi dan komunikasi atau yang dikenal dengan ICT, Information and Communication Technology, yang lebih dikenal sekarang ini bermaksud memperluas pengertian telematika. Menurut para ahli praktisi teknologi, telematik merupakan perpaduan dua kata, yaitu dari kata telecommunication dan informatik, yang merupakan perpaduan konsep computing dan communication. Istilah telematika juga dikenal sebagai the new hybrid technology karena lahir dari perkembangan teknologi digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telematika merupakan konversi antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika yang digunakan untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem binari atau digital. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Zahra kali ya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Endah. Terima kasih. Baik, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Halo? Jelas, Bu. Ya, jelas. Oke, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebijakan pengembangan telematika. Di sini selanjutnya adalah peran kebijakan pengembangan telematika. Yang pertama adalah meningkatkan konektivitas, yaitu kebijakan pengembangan telematika bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan luas, seperti jaringan serat optik, kemudian 4G atau 5G, dan teknologi satelit. Dengan konektivitas yang baik, akses terhadap informasi, layanan publik, dan kesempatan ekonomi dapat diperluas ke seluruh negeri. Kemudian selanjutnya yang kedua, next Pak Ari. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas informasi,
yaitu kebijakan pengembangan telematika juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan inovasi dan daya saing, yaitu pengembangan telematika mendorong inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Untuk selanjutnya pada Pak Sugeng dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Endah. Mohon izin teman-teman sekalian dan Bapak dosen. Selanjutnya, terkait dengan tantangan dan dalam implementasi kebijakan pengembangan telematika. Dan mungkin ini sudah kita ketahui, kemudian kita rasakan juga bahwa dalam menerapkan atau mengimplementasikan telematika ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi, termasuk di dalam dunia pendidikan yang saat ini kita bergelut di dalamnya. Paling tidak ada 4 hal minimal terkait tantangan yang menghambat atau paling tidak ya mempersulit atau menghambat dari berkembangnya struktur telematika ini. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur dan aksesibilitas. Dan ini sudah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia wilayahnya tidak sama gitu ya. Dari segi geografi sendiri ada yang di dataran rendah, ada yang di pegunungan, ya ada di dataran tinggi. Jadi untuk pengembangan telematika ini membutuhkan infrastruktur yang baik, ya kemudian bertahap dan tidak bisa langsung menyeluruh. Maka ini adalah kendala pertama, ya tantangan pertama terkait dengan infrastruktur pengembangan telematika ini. Mudah-mudahan dengan nanti ya setelah pemerintah yang sekarang sudah menjalankan dan memperbanyak tol ya jalan tol dari seluruh Indonesia ini, nanti dilanjut pemerintahan yang selanjutnya yang insya Allah tahun depan akan ada gelaran pemilu gitu ya, nanti bisa melanjutkan terkait dengan telematika ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tantangannya adalah terkait dengan masalah keamanan dan privasi. Terkait dengan keamanan dan privasi ini memang ya, sudah kita ketahui bersama sangat riskan ya dari segi masalah TIK atau telematika ini. Baik itu keamanan ya yang kita rasakan mungkin di dunia perbankan gitu ya, dari segi mobile banking misalkan itu banyak sekali pengambilan ataupun pembobolan yang memang itu karena kurangnya privasi ya dari aplikasi atau sistem tersebut, sehingga dalam pengembangan telematika ini keamanan dan privasi sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan keterampilan dan literasi digital. Ini juga sangat penting karena strata atau kemampuan khususnya dari warga negara kita Indonesia ini memang berbeda-beda ya. Jadi butuh tahapan-tahapan yang memang supaya pengembangan ini dapat berjalan dengan baik ya dan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya di kota, tapi pun juga di desa dapat menggunakan manfaat dari telematika ini secara efektif. Kemudian yang keempat, tantangannya adalah keterbatasan sumber daya. Ya, baik itu sumber daya manusia, kemudian sumber daya ekonomi, demikian pula dengan sumber daya teknologi yang masih sangat terbatas. Oleh karenanya, 4 hal ini akan bisa menghambat ataupun ya memperlambat minimal dari pengembangan telematika yang ada di negara kita dan bisa juga masuk ke dalam dunia pendidikan yang saat ini kita rasakan. Kemudian next untuk kesimpulan, setelah tadi kita mendengarkan ya pemaparan dari teman-teman yang lain
dari latar belakang, kemudian pengertian, kemudian apa manfaatnya, dan kemudian apa tantangan dari telematika, maka dapat kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebijakan pengembangan telematika ini memiliki peran yang sangat penting, ya, baik dalam perkembangan ekonomi, kemudian informasi, pun demikian pula dengan perkembangan di dunia pendidikan. Sehingga dengan telematika ini semua dapat dipermudah, ya, semua dapat terjalin konektivitas dengan cepat, ya. Tapi juga, ya, dalam telematika ini ada sebuah tantangan atau hambatan yang memang belum merata, ya, sehingga dapat menghambat perkembangan telematika ini. Oleh karena itu, dengan langkah-langkah yang tepat, ya, dan kolaborasi, karena ini semua membutuhkan kerjasama yang kuat dari berbanyak sektor, baik sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat pun harus juga andil dan berperan dalam pengembangan ini, sehingga pengembangan telematika dapat menjadi pendorong utama dalam memajukan bangsa di era industri yang sudah di 4.0 ini atau 5.0 ini. Baik, mungkin ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Arif. Dipersilakan. Pak Arif. Suaranya masih di mute, Pak Arif. Oh ya, maaf. Oke, terima kasih Pak Sanusi, Bu Endah, dan Pak Sugeng atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau melengkapi atau menambahkan agar diskusi kita bisa hidup dan berjalan dengan baik. Monggo silahkan. Ya, langsung aja Pak Arif ya. Ya, monggo Pak Soleh. Ya, langsung aja. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok 5 ya, yang telah mempresentasikan tentang makalahnya. Langsung aja, kalau kita melihat keadaan sekarang ini hampir generasi muda ya, terutama kalangan pelajar, mereka sudah hampir punya gadget semuanya. Ya, smartphone lah kayak begitu ya. Ya, yang jadi masalah sekarang ini kita lihat nih banyak smartphone ini digunakan bukan hanya masalah yang positif, tapi dengan hal-hal yang tanda kurung negatif. Ya, di antaranya tuh kayak mereka membuka porno dan sebagainya ya. Kira-kira ini karena makalah ini berkaitan dengan masalah kebijakan ya, pengembangan telematika ya. Kira-kira usaha apa khususnya dari kita ya sebagai kaum pelajar, khususnya kita sebagai seorang guru untuk memproteksi anak-anak kita ini, istilahnya jangan sampai mereka kebablasan dan kutip istilahnya menggunakan smartphone-nya itu untuk hal yang negatif. Ya mungkin kalau mohon maaf ya, kalau anak sekolah mungkin kita bisa himbau juga ya di sekolah. Tapi sekarang ini kan banyak juga anak yang kebetulan mereka tidak dapat berkesempatan mengenyam pendidikan juga. Karena kan mereka juga banyak, maaf ya, menggunakan fasilitas internet ini kepada hal negatif. Ya. Mungkin dari itu aja yang saya sampaikan. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya teman-teman ada yang mau menambahkan atau melengkapi? Pak Arif. Ya, mangga Bu Vita. Ya, izin bertanya ya Pak Arif ya. Ya, mangga. Ya.
Dari makalah yang sudah disampaikan dari kelompok Bapak tadi, saya ingin menanyakan tentang implementasi TIK khususnya di sekolah. Kalau kita lihat kan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang pertama untuk positif mungkin akses informasi yang didapatkan siswa lebih cepat. Kemudian peningkatan keterampilan teknologi pada siswa juga lebih mudah. Kemudian bisa digunakan bagi guru untuk pengayaan pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada terjadi pembelajaran kolaboratif. Kemudian kalau negatifnya kan ada istilahnya kecanduan teknologi. Kemudian ketidakpastian keamanan dari sistem tersebut. Dan yang ketiga, ketidakadilan akses di daerah yang terpencil dengan di daerah perkotaan yang bisa mengakses internet secara langsung dan tidak. Kemudian yang keempat adalah yang paling urgent ya, komunikasi interaksi langsung antara siswa dan guru itu akan terbatas dan lama-kelamaan mungkin akan hilang. Jadi yang ingin saya tanyakan, sejauh mana peranan TIK yang diimplementasikan di sekolah itu antara nilai positif dan negatifnya yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Jadi realnya gitu. Ya, itu saja Pak Arief. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi atau yang menambahkan? Izin bertanya Pak Arief ya. Mangga Bu Ragil. Tadi saya baca mengenai simpulan ya. Tadi kan salah satu kolaborasi dari pemerintah dengan sektor swasta ya terhadap pengembangan kebijakan telematika. Yang saya mau tanyakan, seberapa besar sih peran dari sektor swasta itu sendiri dalam proses pengembangan telematika di negara kita ini? Itu aja Pak Arief, terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama dari Pak Soleh itu kebanyakan pelajar atau siswa memiliki gadget ya, lebih digunakan kepada hal yang negatif. Usaha apa yang kita lakukan sebagai guru atau orang tua memproteksi siswa untuk tidak membuka atau akses hal-hal yang negatif. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Vita, implementasi TIK di sekolah. Banyak sekali hal-hal yang positif seperti akses informasi lebih cepat dan lain sebagainya. Negatifnya adalah kecanduan, ketidakadilan, kemudian komunikasi guru dan siswa semakin lama semakin berkurang. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Ragil, kolaborasi pemerintah dan swasta, sejauh mana peranan swasta terhadap pengembangan telematika. Baik, mungkin saya mau melempar dulu, mungkin apa Pak Sanusi atau Pak Sugeng mau menjawab, nanti saya akan menambahkan di akhir kali. Baik, Pak Moderator yang saya hormati, dan juga Ibu dan Bapak yang bertanya. Mungkin di sini sedikit aja saya sekedar memberi untuk menjawab tentang langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi bagaimana agar gadget atau smartphone ini tidak terus berdampak negatif. Sedikit saya menjawab cara mengatasi untuk hal seperti ini. Tentunya kita selaku orang tua memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anak. Contoh-contoh yang baik dalam hal yang positif. Mungkin dengan cara kita melakukan sesuatu yang baik dengan di mata mereka, tidak memegang HP di depan mereka, ini merupakan salah satu contohnya ya.
Yang kedua, kita batasi mereka dan awasi penggunaan gadget tersebut agar mereka itu, anak-anak itu lebih cenderung kepada hal yang positif. Contohnya, ia mungkin lebih mengutamakan belajarnya atau melakukan hal-hal yang positif. Karena dengan membatasi tersebut bukan berarti meniadakan ya, artinya membatasi agar anak-anak ini jangan terus sehari-harinya mulai dari pagi sampai malam sampai ke pagi lagi dia tidak belajar karena dia bermain HP, bisa dengan game, bisa dengan chat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah kita membuatkan satu aktivitas yang menyenangkan bagi mereka, ajak mereka untuk melakukan hiburan, ajak mereka untuk melakukan hal-hal game dan lain sebagainya, tapi game yang sifatnya untuk apa namanya, untuk membangun jiwa mereka, membangun pikiran mereka agar tidak terfokus pada gadget tersebut. Nah, terus di sini juga kita harus batasi juga karena mungkin kebanyakan mereka anak-anak ini lebih cenderung kalau di rumah itu berhubungan dengan WiFi, coba kita batasi untuk WiFi-nya tersebut dan beritahu juga kepada anak-anak mungkin dengan cara kita apa namanya ngobrol dengan keluarga karena di sini keluarga terutama yang paling kita utama adalah keluarga di rumah. Nah, itu kita ajak ngobrol mereka, intinya jangan sampai mereka memegang gadget atau smartphone dan lain sebagainya atau HP yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif ini selalu dia memegang terlalu lama. Juga di sini mungkin untuk anak-anak, apalagi sekarang mungkin untuk gadget ini bukan hanya anak di atas usia 10 atau sampai dewasa, bahkan anak di bawah umur pun ini pun biasanya udah pinter dia bermain gadget atau mungkin HP dan sebagainya. Berikan mainan yang sesuai dengan mereka agar mereka turut asik dengan apa yang ada di hadapan mereka. Mungkin itu sedikit saya jawabannya. Terima kasih, Farid. Oke, baik. Terima kasih Pak Sanusi. Izin menambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan, mangga Bu Enda. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak dosen. Saya ingin menambah sedikit mengenai pertanyaan Pak Soleh ya tadi. Bagaimana kita menghadapi atau usaha apa yang kita lakukan untuk memproteksi agar anak-anak itu tidak menggunakan smartphone dengan hal-hal yang negatif. Mungkin di sini juga kita perlu melakukan pendekatan terhadap siswa-siswa atau mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sanusi tadi bahwa kolaborasi misalkan dengan orang tua itu melibatkan orang tua dalam memantau dan pembatasan penggunaan smartphone di luar jam sekolah, kemudian berkomunikasi secara terbuka mengenai kekhawatiran dan solusi bersama ya. Jadi biasanya kan memang anak-anak itu kita misalkan di sekolah sudah memberikan informasi bahwa dampak negatifnya ketika kita anak-anak berlebihan menggunakan smartphone tersebut. Kemudian ketika mereka pulang ke rumah, mereka hanya biasanya ya mungkin tadi hanya bu gurunya saja atau gurunya saja yang menyampaikan. Kan kalau di rumah tidak ada gurunya misalkan seperti itu, tidak terpantau. Nah, di sini mungkin kita yang tadi saya katakan bahwa kita kerjasama dengan orang tua, jadi kita langsung komunikasi kepada orang tua tersebut untuk menanyakan apakah kondisi anak tersebut ketika di rumah bagaimana untuk pengaturan penggunaan gadgetnya. Kemudian mungkin juga bisa dilakukan workshop pelatihan, penyelenggaraan workshop atau pelatihan bagi siswa, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko penggunaan smartphone yang tidak sehat. Kemudian juga pendekatan kolaboratif antara guru berkolaboratif dengan rekan guru untuk memastikan konsisten dalam penerapan aturan dan tidak menerapkan penggunaan smartphone di lingkungan sekolah. Kemudian
Misalkan juga pemantauan dampak penggunaan positif teknologi pendidikan. Kemudian mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dengan fokus pada aplikasi positif yang mendukung pencapaian tujuan akademis. Contohnya tadi bahwa yang seperti Pak Sanusi sampaikan bahwa jadi anak-anak itu diajak untuk melakukan, misalkan ada satu hari misalkan kita melakukan mengizinkan anak-anak untuk membawa gadget. Nah, di situ anak-anak tersebut diajak untuk melakukan aktivitas yang positif. Misalkan bisa diajak dengan menggunakan permainan games, ya. Nah, dari situ di situ kita menggunakan games tersebut misalkan untuk pengambilan penilaian juga bisa dilakukan. Nah, di situ intinya adalah anak-anak bisa mengikuti menggunakan gadget tersebut secara bijak. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Pak Arif? Mangga Pak Sugeng. Ya, untuk terkait dari Pak Soleh, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, dan saya kira cukup banyak terkait dengan bagaimana kita mencegah ya supaya anak-anak kita ini tidak menggunakan alat tersebut untuk hal yang negatif. Kalau menurut saya menyimpulkan ada dua pendekatan gitu Pak ya. Yang pertama adalah pendekatan hati dan yang kedua adalah pendekatan fisik ya. Kalau pendekatan fisik tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kita membatasi jam mereka untuk main gadget, kemudian ada edukasi ya, kemudian gadget tersebut digunakan untuk permainan game dan lain sebagainya yang positif. Tapi kadang yang terlupakan adalah bagaimana kita adanya pendekatan pendekatan fisik dan pendekatan hati ya. Yang kedua adalah pendekatan hati. Jadi di situ kita sampaikan ke anak-anak kita terkait dengan ya kalau pendekatan hati ini kan cenderungnya saya melihat di pendekatan agama gitu ya. Kalau kita melakukan seperti ini adalah tidak boleh, dosa, kemudian neraka, ataupun sebaliknya kalau ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, ini akan mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin juga bisa dilakukan supaya menjadi pengingat ya, di samping ada pendekatan fisik, kita juga ada pendekatan hati untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua terkait Ibu Vita ya, terkait positif negatif di sekolah. Kalau menurut saya telematika ini memang seperti filsafat ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Samsudin dulu bahwa bisa menjadi pedang bermata dua gitu ya. Ini akan bisa menjadi pedang yang dapat menumpas musuh-musuh gitu ya, atau bisa jadi pedang itu akan mengenai tangan kita sendiri sehingga kita menjadi terluka. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya, ini akan menjadi hal yang sangat membantu di dalam proses kegiatan khususnya tadi ditanyakan di sekolah gitu ya. Dan ini saya lihat sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah terkait pemanfaatan dari telematika ini, dari aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya, baik untuk penginputan nilai, ya, baik untuk absensi, kemudian ini sebagai contoh saja, kemudian baik untuk masalah pelanggaran yang dilakukan, itu semua bisa diupdate, ya, baik dari guru ataupun untuk orang tua. Nah, ini salah satu contoh hal-hal yang positif yang memang saya melihat kalau ini bisa dilakukan dengan maksimal, insya Allah positifnya akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal yang negatif yang nanti tadi sudah disampaikan terkait dengan pencegahannya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat bagus menurut saya kalau bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di negeri kita ini. Kemudian untuk yang peran swasta, tadi yang disampaikan oleh Bu Rakil ya, saya kira perannya sangat besar Bu Rakil ya, sepengetahuan saya sih gitu ya. Kalau pemerintah sekarang kan
berada di dalam koridor pengambil kebijakan gitu ya. Tapi kebanyakan dari segi apa namanya telematika ini lembaga yang ada di Indonesia ini kebanyakan dari swasta gitu ya. Kemudian masuk ke Indonesia seperti TikTok, kemudian YouTube, itu kan pemiliknya dari luar-luar semua itu. Dan di situ pemerintah hanya regulasi ya. Kalau bersalah ya kemarin apa itu TikTok masalah jual beli itu ditutup gitu kan karena katanya ada hal yang negatif mengurangi pasar tradisional dan lain sebagainya. Jadi peran swasta saya kira untuk saat ini gitu ya, karena memang yang berperan di Indonesia saat ini kebanyakan adalah swasta untuk masalah lembaga-lembaganya, di masalah apa namanya tadi YouTube kemudian TikTok contohnya misalkan, jadi ya sangat penting saya kira dari sektor swasta dalam perkembangan telematika ini. Mungkin seperti itu dari saya. Pak Arief kalau menambahkan silakan. Saya mau menambahkan tapi bingung, udah terjawab semua. Tapi ya udahlah. Kalau misalkan ini apa namanya? Ya pertanyaan dari Pak Soleh, Bu Vita, dan Bu Rakin ini udah lengkap menurut saya dijawab. Cuman kalau misalkan boleh saya menambahkan, memang sekarang ini kita masuk di era yang hampir semuanya era digital. Pendidikan di keluarga aja kepada siswa gitu kan. Anak jangan jauh-jauh deh, anak kita aja. Anak kita itu kalau udah main HP susahnya Masya Allah gitu. Kalau udah ini kalau beda zaman dulu kita waktu kecil tidak adanya digital gitu. Kita main ya main congklak gitu, main kelereng gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak udah gak ada yang main begituan ya. Semuanya serba permainan itu berpindah ke dalam satu genggaman. Yang jadi masalah adalah sisi negatifnya yang kita itu guru atau kita sebagai guru, kita sebagai orang tua gitu, belum siap untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu. Kalau misalkan kita tadi juga kan di mata kuliah sebelumnya, kadang anak-anak lebih pinter dari kita gitu. Tapi dibantah lagi kan sama Pak Misbah, bukan kitanya anak-anak yang lebih pinter, tetapi kitanya belum bisa untuk menyesuaikan. Nah, disinilah kita belum bisa mengantisipasi dan menyesuaikan diri kita kepada teknologi yang perkembangannya sangat pesat. Bahkan kita sendiri malah menjadikan hal tersebut kadang negatif, kadang kita juga menggunakannya hal untuk yang positif. Contohnya seperti kita terlalu lama membuang waktu nonton di mana? TikTok atau YouTube dan lain sebagainya. Kadang kita juga, saya sendiri ya, bukan ya, saya bercermin kepada diri sendiri. Kadang kalau udah scrolling si TikTok, tahu-tahu udah 1 jam, apalagi kalau misalkan film yang part 1, part 2, tahu-tahu udah part 26 gitu. Ternyata saya udah 1 jam lihat jam, ternyata udah jam setengah 1. Padahal besok pagi itu harus ke sekolah saya. Jadi inilah kadang memang kita jangan berbicara negatif, post negatifnya sendiri kadang kita melakukan hal tersebut tanpa kita sadari gitu. Itu saya sih itu tanpa saya sadari gitu. Makanya ngelihat teknologi yang zaman sekarang itu susah, benar-benar saya menyatakan bahwa ini tidak mudah. Ini benar-benar harus ada kerjasama orang tua, pemantauan dari orang tua, pemantauan dari anak-anak, bahwa apa namanya, pemantauan orang tua dan pemantauan dari Dewan Guru di sekolah ini benar-benar harus ada kerjasama semuanya gitu. Kemudian implementasi teknologi di sekolah. Teknologi itu banyak banget positifnya di sekolah, cuman kita juga lagi-lagi belum siap untuk mengantisipasinya. Mengantisipasi, kalau positifnya sangat banyak ya. Kita udah jangankan dari pemerintah sendiri kan, dari segi pendataan dan lain sebagainya itu menggunakan teknologi semuanya. Pendataan data guru, data siswa, kemudian dari diri kita sendiri kan ada ya, sama-sama kita ketahui Dapodik itu kan salah satu bagian dari teknologi produk dari pemerintah gitu. Kemudian ada Siap Jabar kalau mungkin di Provinsi Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu pendataan yang efektif untuk saat ini, dan kemudian ke depannya akan terus berkembang.
Nah, negatifnya ya kita jadi apa ya, kecanduan itu jadi memang terpatok dengan teknologi yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kita memang nggak bisa untuk apa namanya, kalau sudah menggunakan teknologi itu ya nggak mungkin kita mundur ke belakang. Kita pasti ke depannya menggunakan itu terus. Misalkan kita data siswa sudah menggunakan Dapodik, nggak mungkin balik lagi ke manual. Nah, itu hal yang impossible. Jadi kecanduan ya itu selama positif lakukan, tetapi kalau tidak kalau negatif kita berusaha mungkin untuk tidak melanjutkannya itu. Kemudian ketidakadilan mungkin ada yang punya kuota dan lain tidak punya kuota, ada yang apa sinyalnya kuat, ada sinyalnya enggak. Kalau berkaitan dengan pendidikan di sekolah, ketika sekolah melakukan contoh di saya ujian itu menggunakan Google Form. Tetapi sekolah juga di sisi lain sekolah itu mewajibkan siswa membawa HP dan kuota sendiri, sekolah juga harus memfasilitasi, mengantisipasi khawatir adanya siswa yang tidak memiliki HP dan kuota. Artinya apa? Kita juga mempersiapkan beberapa unit komputer untuk dijadikan atau memfasilitasi siswa yang memiliki kekurangan tersebut. Nah, komunikasi guru dan siswa ya berkurang kemudian lain sebagainya. Berinteraksi antara maya dengan berinteraksi dengan secara langsung memang ada plus minusnya. Ya, kalau misalkan berinteraksi secara maya kita bisa cepat orang siswa di mana kita bisa langsung. Tetapi tidak kurang terasa gitu. Nah itulah kita harus adanya kolaboratif. Kalau misalkan kita dunia maya, nggak selamanya kita gunakan dunia maya. Ada kalanya kita harus sesekali untuk menemui siswa atau bertatap langsung. Gitu. Apa ya? Itu tadi yang pertanyaannya Bu Ragil sudah terjawab semua. Mungkin dari saya itu aja. Atau mungkin ada pertanyaan baru dari Pak Soleh yang sudah raise hand? Cukup? Gimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup Pak, cukup luar biasa. Oke. Oke, Itu kalau Pak misalnya Soleh masih ngangkat tangan itu? iya, Oh, enggak ya? belum diturunin Oh, tangannya. belum diturunin. Oh, iya, baik. Oke, kalau misalkan dirasa cukup Bapak Ibu, mungkin selanjutnya pendalaman dari Bapak dosen Muhammad Fahri kepada beliau, Bapak dosen, kami persilahkan. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi tentang bagaimana kebijakan pengembangan telematika khususnya di Indonesia dan lebih khusus barangkali di lembaga kita masing-masing. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam diskusi tentang negatif positif ya, itu masih berputar di positif dan negatif. Nah, tentunya kita selaku decision maker tentunya itu bisa membuat suatu aturan tingkat mikro, meso, dan makro. Karena memang kaitannya dengan pemanfaatan TIK ini, khususnya yang di luar penggunaan yang berkaitan dengan media, bahan ajar, proses pembelajaran, proses penilaian, hampir kita sepakat bahwa itu tidak ada masalah yang sifatnya terlalu parah ya. Meskipun dampaknya tetap ada, khususnya kaitannya dengan masalah penyelewengan di dalam hal sistem penilaian berbasis online. Ya, itu sekira banyak masalah, tetapi
Kalau yang berkaitan dengan proses transfer atau transformasi mengenai materi dalam pembelajaran, saya kira itu tidak ada masalah. Saya ingin mencoba melihat dari sisi keterkaitan disiplin kita sebagai orang teknolog. Nah, kalau berbicara mengenai masalah kebijakan ini, berarti kita berbicara mengenai di luar dari hak prerogatif kita. Artinya bukan wewenang kita, tetapi dalam konteks kebijakan sebagai variabel kondisi di dalam teknologi pendidikan ya. Karena kondisi adalah sesuatu di luar dari hak prerogatif tenaga pengajar, pelatih, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu masuk di wilayah, kalau Bapak sebagai kepala sekolah ya berarti masuk di wilayah pimpinan. Ya, pimpinan dari tingkat yang ada di sekolah kita masing-masing, kemudian naik di tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian yang naik lagi di tingkat provinsi, dan bahkan naik di tingkat nasional, dan bahkan itu ada kaitannya juga dengan provider-provider yang masih istilahnya dikontrol dari Amerika sana, sama dengan kalau misalnya ada yang mencoba menghacker kita punya WA, itu masih wilayah kebijakan yang ada di sana, khususnya di Amerika. Jadi masih ada birokrasinya yang begitu panjang berkaitan dengan suatu yang masuk dalam kategori cyber crime-nya itu. Nah, oleh karena itu kenapa kita membahas tentang masalah kebijakan telematika ini, karena memang fungsi kita sebagai teknolog itu bisa menilai, karena memang kerjaan kita menilai. Ya, katakanlah misalnya ada kebijakan tentang pelaksanaan penilaian di tingkat sekolah yang cenderung semuanya adalah berbasis internet, sementara kondisi yang ada di lingkungan kita itu masih terbatas infrastrukturnya berkaitan dengan pelaksanaan telematika itu. Oleh karena itu kita mencoba mendalami tentang kebijakan ini, tapi kita mencoba melihat aturan-aturan yang mengikat dalam telematika ini, ya, karena bisa saja kita dipidanakan. Nah, itu yang lebih berat lagi, apalagi kalau misalnya ada ada kiriman WA, baik di Instagram ataupun di Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu sekarang katanya kebijakannya itu sudah di cover semua. Jadi apapun yang kita katakan di dalam bermedia sosial itu semuanya terekam. Jadi ada semacam rekam digital. Nah, rekam digital ini mungkin kalau dilihat sebelum ada masalah ya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita lagi apes itu bisa saja rekam jejak digital kita itu bisa dijadikan sebagai bukti pelanggaran undang-undang IT. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting juga yang kita harus pahami di sini adalah bagaimana melampirkan aturan-aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan IT, baik istilahnya tadi itu menerima informasi, kemudian mengolah informasi, kemudian mendistribusikan, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus kita pahami undang-undangnya mana yang
dibolehkan dan mana yang tidak, dan bagaimana kebijakannya kalau jejak digital itu langsung kita bisa hapus, apakah itu terhapus di server sana atau itu masih tertinggal, ya, karena katanya meskipun kita hapus itu jejaknya itu masih bisa dilacak, karena dia ibaratnya kalau dikirim itu ada jejak-jejak jejak-jejak kakinya itu di setiap di mana suatu wadah itu disinggahi, sehingga mungkin di tempat kita itu terhapus, tapi di sisi lain adalah tidak terhapus. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa MTP UIA ini juga perlu kita pahami betul, ya, bahwa ada sesuatu yang istilahnya balighu anni walau ayah, tapi di persepsi lain itu mungkin menyampaikan sesuatu informasi kepada orang lain itu dianggap melanggar atau ada yang disinggung dan lain sebagainya, justru itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Jadi istilah dalam agama kulil haq walau kana murra, ya sampaikanlah sesuatu itu meskipun istilahnya pahit. Nah, kalau dia pahit berarti ada sedikit persepsi yang berbeda, dianggap sebagai suatu pelanggaran dari sisi undang-undang IT itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa MTP, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal masalah kebijakan telematika ini, maka kita betul-betul harus bisa menyaring kapan berita itu kita share, kapan berita itu kita stop. Karena ada fenomena di sosial media itu kalau tidak diteruskan, hanya berhenti pada kita, itu dianggap kita berdosa. Ataukah ada semacam reward, kalau dilanjutkan berarti kita bisa dapat pahala berlipat ganda. Nah, itu terkadang ada kontroversi yang ada pada diri kita, bahwa berita-berita ini apakah saya share ke grup lain atau saya berhenti di sini. Kalau berhenti di sini dianggap kita tidak meneruskan prinsip balighu anni walau ayah itu. Nah, oleh karena itu sama juga dengan kaitannya dengan masalah pemanfaatan aplikasi, ya, apalagi yang istilahnya pakai crack dan lain-lain. Yang kemarin Pak Ahyat mengangkat itu masalah boleh tidaknya kita mendownload atau memakai aplikasi yang sebenarnya aplikasi itu ada larangan. Tetapi kita pintar-pintar aja itu mengotak-atik sehingga aplikasi itu bisa kita laksanakan. Katakanlah misalnya contoh sederhana mengenai pemanfaatan model Geneo. Ya, model Geneo itu kalau kita pakai yang yang standar atau apa tanpa yang berbayar, itu kita tidak bisa akses. Padahal model Geneo itu sangat praktis sekali untuk kita membuat learning system management, baik secara klasikal maupun secara antar kelas atau antar dalam satu lembaga. Tetapi ada lagi orang yang bisa mengotak-atik, masuk dulu di buka dulu aplikasi tertentu, di mana aplikasi itu bisa membaca semua situs-situs, bisa membuka semua akun-akun yang tadinya tidak bisa dibuka secara manual, tapi dengan memakai aplikasi itu bisa kita buka. Nah, contoh-contoh seperti itulah semua yang harus kita betul-betul timbang-timbang, mana yang dianggap dalam posisi emergensi,
dan mana yang tidak emergensi. Karena kalau kita salah itu memang kalau ada orang-orang tertentu mau menjerumuskan kita, itu bisa kita terjebak di dalam kaitannya dengan kebijakan itu. Nah, oleh karena itu saya kira kebijakan mengenai telematika ini memang sangat kompleks sekali, karena hampir semua instansi itu sudah menggunakan akun-akun yang berkaitan yang bisa tersinkronisasi semua data. Nah, ketika semua data tersinkronisasi, di sisi lain yang berkaitan dengan pemilik-pemilik rekening dan lain-lain sebagainya itu bisa diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, mari kita berpikir secara step by step, artinya sesuai dengan wilayah kita. Kemudian mungkin bisa lagi kita berpikir secara kolaboratif ya, misalnya antara MGMP dan lain-lain sebagainya dalam kaitannya dengan info-info yang apakah itu sifatnya dia video saja atau mungkin harus berbasis aplikasi. Nah, itu yang barangkali perlu kita cermati betul. Nah, karena itu kita sebagai calon-calon, bukan lagi calon tapi sebagai pendidik dan calon teknolog pendidikan, jadi posisi kita di dalam dua perspektif TPI itu dalam kaitannya judul yang kita bicarakan itu, yaitu sebenarnya wilayah kita itu bisa dilihat dari perspektif kawasan. Kalau kita melihat dari perspektif kawasan, khususnya yang berkaitan dengan desain, berarti kalau kita mendesain sesuatu yang terkait dengan masalah karakter pengguna, mengenai desain pesannya, kemudian mengenai strategi penyampaiannya, maka tentunya aplikasi yang berkenaan dengan itu masih banyak yang sifatnya open resources, tetapi banyak juga yang berkaitan dengan istilahnya berbayar. Nah, berbayar juga itu kan bisa patungan. Ya, jadi kalau tidak terlalu banyak ya mungkin berbayarlah lebih baik supaya ada jaminan bahwa rekam jejak digital yang kita rancang, yang kita buat atau yang kita ambil dari sebelah itu masih bisa tersimpan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang TP itu sudah memahami bahwa semua kebijakan ini adalah berkaitan dengan karakter berbaikan dengan masalah kondisi, dan masalah kondisi adalah wilayahnya bukan kita, tetapi kondisi yang bisa kita otak-atik itu bisa menjadi wilayah kita. Jadi tidak ada yang harga mati ya. Jadi katakanlah misalnya kurikulum. Tapi kalau kurikulum itu bisa kita kembangkan, bisa kita otak-atik, itu berarti masuk di wilayah bapak-bapak sebagai orang teknolog pendidikan. Jadi itu tergantung posisi permasalahan itu, kapan sifatnya kondisi dan kapan sifatnya metode. Karena tugas kita ini memang harus mengacu kepada 3 hal, yaitu kondisi, metode, dan hasil. Nah, berkaitan dengan hasil itu adalah wilayah peserta didik kita, bagaimana memproses pengetahuannya, itu bukan wilayah kita. Jadi wilayah kita hanyalah sebagai memfasilitasi bagaimana supaya proses yang ada pada diri anak itu mau menggunakan telematika atau mau menggunakan apa, itu adalah pilihan-pilihan yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, oleh karena itu
kita membahas tentang telematika ini betul-betul kita harus pahami secara detail contoh-contoh dari telematika ini. Karena pada dasarnya kalau berbicara mengenai telematika, berarti kita berbicara mengenai regulasi, berbicara mengenai aplikasi yang tentu ada istilahnya adminnya ya, atau ada akun yang digunakan di dalam suatu aplikasi itu. Oleh karena itu, saya kira apapun yang kita bicarakan ini yang penting kata kuncinya adalah kita memahami konsep kebijakan telematika itu supaya kita tidak tergiring ke persoalan yang sifatnya apakah pidana, apakah perdata atau pidana, tapi itu namanya masalah. Nah, itu yang jadi masalah di dalam telematika itu adalah mengenai masalah hukumnya. Kalau masalah manfaatnya itu kita memakai istilah emergensi. Tapi jangan emergensi itu dianggap emergensi terus. Nah, jadi kalau dianggap emergensi terus itu bukan lagi hal-hal yang dibolehkan, tapi itu sudah melakukan suatu pelanggaran. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu aja yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan kebijakan telematika ini. Dan marilah kita memasuki wilayah-wilayah telematika itu sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing. Kalau yang pedagang ya silakan masuk di e-commerce. Kalau yang di pemerintah atau politik bisa masuk di e-government. Jadi banyak sekali, ada e-bisnis, ada pokoknya sudah banyak sekali itu ya. Jadi disitulah bagaimana kita mendudukkan diri sebagai seorang terpelajar yang tahu tentang masalah-masalah sesuai dengan bidang kita di dalam teknologi pendidikan. Jadi itu tadi ya itu yang saya coba simpulkan, bahwa berbicara mengenai kebijakan berarti kita berbicara mengenai faktor kondisi yang menjadi acuan untuk kita bisa menetapkan strategi di dalam pembelajaran. Apakah itu mengorganisir atau menyampaikan atau memanage atau mengolah, disitulah peran kita. Oke, Bapak Ibu, saya kira demikian ya tambahan dari saya. Silakan saya kembalikan kepada kelompok untuk mengomentari kembali, dan kita istirahat karena jam 2 Bapak Ibu masuk lagi dan saya masuk di kelas F dulu ini yang berkaitan dengan mata kuliahnya Pak Murodi. Jadi insya Allah nanti jam 4 Pak ya untuk mata kuliahnya Pak Murodi ya. Ya, jadi ya, Pak, saya jam 4 Pak ya. Ya, oke. Okay. Nanti siapkan aja yang apa yang mau didiskusikan makalahnya. Dan kita akan berdiskusi nanti dan kita laporkan kepada beliau bahwa tidak usah dipikir dulu masalah perkuliahan, yang penting konsentrasi di kesehatan dulu, karena orang yang amanah itu menjadi beban itu kalau dia tidak melaksanakan tugasnya. Jadi Prodi mencoba mengambil alih ya dengan tidak merugikan siapapun. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator yang presentasi tadi. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ya Pak, izin Pak, saya nggak bisa on cam ya Pak. Ya, tidak apa-apa, silakan Pak. Oke, baiklah. Mungkin perkuliahan kita pada mata kuliah TIK pada siang hari ini cukup sekian ya Pak ya. Ya. Ya, dari saya moderator cukup sekian.
Bilaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah jam 4 lagi ketemu Pak ya. Ya, Siap, Pak, siap. jangan bosan. Ah, Saya sebenarnya cuma Siap, satu Pak, kali insya Allah. masuk sebenarnya. Tapi Bapak juga karena sehat, yang Pak. tuanya itu namanya membantu. Ya, oke. Terima kasih. Makasih Pak Pamit dosen. ya. Ya. Ya, makasih Pak. Sehat. Oke guys, saya Pak Syam belum komunikasi sama sekali. Tunduh. Ngopi dulu, ngopi. Saya Sepotin ngopi. mata. Ngopi dulu. mulai mengkhawatirkan ini. Ngantuk. Ini Pak Guru kemana ini? Healing, Bu, healing. Naik gunung lagi kayaknya Pak Guru. Healing. Pak Hasbi hebat ih. Iya, Buat mantap. Zoom ini. Pak Ini Hayat ya diajak Pak Guru naik gunung. Saya sudah nungguin sekolah Pak. Satu pakai Waduh, HP, Bu. Wah, mantep. Hayat suruh nungguin sekolah. ya Bos Sugeng, naik gunung Bos Sugeng. Naik gunung Bos Sugeng. Naik gunung. Ayolah. Ngopi dong, ngopi. Oleng matin. Seduh dulu itu kopinya. Pak Hayat,